Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai asesmen otentik. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Difta Restika Hesa dengan NIM 0401519040 dan rekan saya Aditya Hendra Prasetyawan dengan NIM 0401519032. Di sini kami akan membahas mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama, asesmen otentik. Yang kedua, asesmen unjuk kinerja. Yang ketiga, asesmen proyek. Dan yang keempat, asesmen produk. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Difta Restika Hesa, mengenai asesmen otentik dan asesmen unjuk kinerja. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu asesmen proyek dan asesmen produk. Oke, pertama, di sini asesmen otentik. Di sini kami akan membahas 6 subbab, yaitu yang pertama, makna asesmen otentik, yang kedua, pengertian asesmen otentik, yang ketiga, komponen asesmen otentik, yang keempat, karakteristik dan tujuan asesmen otentik, yang kelima, langkah-langkah menyusun asesmen otentik, dan yang terakhir, implementasi dan jenis asesmen otentik. Yang pertama, makna asesmen otentik. Di sini, makna asesmen otentik ini mempunyai 3 istilah. Yang pertama, asesmen alternatif. Yang kedua, asesmen berbasis kinerja. Yang ketiga, asesmen langsung. Nah, yang pertama, asesmen alternatif. Alternatif digunakan karena asesmen yang dimaksud merupakan alternatif dari penilaian yang biasa digunakan, yakni asesmen tradisional atau traditional assessment yang biasanya hanya menggunakan tes tertulis atau paper and pencil test. Yang kedua, asesmen berbasis kinerja. Asesmen kinerja ini digunakan karena siswa ditagih untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, asesmen langsung. Asesmen ini digunakan karena dalam asesmen otentik memerlukan lebih banyak bukti yang langsung untuk penerapan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, ada pengertian asesmen otentik. Di sini ada 4 ahli yang menyatakan pengertian asesmen otentik. Untuk yang pertama, menurut Nur Hadi pada tahun 2004, asesmen otentik merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui pengungkapan, pembuktian, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Kemudian pendapat lain oleh Muller pada tahun 2006, asesmen otentik adalah suatu bentuk asesmen di mana peserta didik mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Pendapat lain menurut Stiggins pada tahun 1987, asesmen otentik ini berkaitan dengan keterampilan khusus sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi sesuai tujuan pembelajaran. Lalu ditambahkan oleh Wiggins pada tahun 1993, asesmen otentik menekankan perlunya kinerja ditampilkan secara efektif dan kreatif walaupun tugas yang diberikan dapat berupa pengulangan masalah mirip dengan yang dihadapi orang dewasa atau profesional. Selanjutnya ada komponen asesmen otentik. Nah, yang pertama komponennya yaitu tugas otentik. Tugas otentik adalah suatu tugas yang diberikan kepada siswa agar siswa melakukan, menyajikan, atau menyelesaikannya dengan ciri-ciri. Yang pertama, siswa diminta mengkonstruk respon mereka sendiri, bukan hanya memilih dari yang tersedia. Dan yang kedua, tugas merupakan tantangan yang mirip atau serupa kenyataan sesungguhnya. Tugas-tugas otentik ini merupakan aktivitas yang menghendaki siswa menampilkan prestasinya dari sebuah target pembelajaran. Selanjutnya, masih dalam pembahasan tugas otentik,
menurut Baron dalam Marzano pada tahun 1993 yang memberikan 5 kriteria tugas otentik, yaitu yang pertama, bermakna bagi siswa maupun guru. Yang kedua, disusun bersama antara siswa dan guru. Yang ketiga, menuntut siswa menemukan dan menganalisis informasi sama baiknya dengan menarik kesimpulan. Yang keempat, meminta siswa mengkomunikasikan hasil dengan jelas. Dan yang terakhir, yang kelima, mengharuskan siswa untuk bekerja atau berbuat. Sementara pendapat lain menurut Anonymous pada tahun 2005 menyatakan ada 2 hal yang perlu disiapkan terkait tugas otentik, yaitu yang pertama keterampilan atau skill dan kemampuan atau abilities. Selanjutnya masih dalam pembahasan tugas otentik, Rustaman pada tahun 2006 menambahkan tipe-tipe tugas otentik meliputi yang pertama ada computer adaptive testing atau tidak berbentuk tes objektif yang menuntut peserta didik mengekspresikan diri untuk dapat menunjukkan tingkat kemampuan yang nyata. Dan yang kedua ada tes pilihan ganda diperluas dengan memberikan alasan terhadap jawaban yang dipilih. Yang ketiga ada extended response atau open-ended question. Yang keempat ada group performance assessment atau tugas-tugas kelompok. Atau individual performance assessment atau tugas perorangan. Yang kelima, interview berupa pertanyaan lisan dari asesor. Dan yang keenam, observasi partisipatif. Yang ketujuh, portofolio. Dan yang terakhir, yang kedelapan, constructive respon yang siswa perlu mengkonstruk sendiri jawabannya. Selanjutnya, masih dalam pembahasan tugas otentik, menurut Ayrazian dan Stiggins pada tahun 2007, menyatakan bahwa tugas otentik mensyaratkan siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi khusus yang dikuasai dengan menunjukkan atau memproduksi sesuatu. Nah, kemudian selanjutnya ada komponen assessment otentik yang berikutnya, yaitu rubrik. Di sini ada 4 ahli yang mendefinisikan rubrik. Yang pertama, menurut Mitko pada tahun 1996, rubrik adalah seperangkat pedoman yang digunakan untuk menilai kualitas penampilan siswa. Pendapat lain menurut Moskal pada tahun 2007, rubrik sebagai skema penskoran deskriptif yang dikembangkan oleh guru atau evaluator lain untuk membantu analisis hasil atau proses yang diupayakan siswa. Selanjutnya, pendapat Mettler pada tahun 2001, rubrik merupakan rating scale sebagai lawan dari checklist yang digunakan dalam asesmen kinerja. Dan terakhir, menurut pendapat Zimaro pada tahun 2007, rubrik adalah pedoman penilaian sistematis untuk menilai kinerja siswa, baik paper, ucapan, jawaban soal, portofolio, dan kasus, melalui penggunaan deskripsi yang detail dari standar kinerja. Nah, di sini ada ciri-ciri khas dari rubrik. Yang pertama, memuat skala. Yang kedua, terdapat deskriptor untuk setiap level kinerja. Yang ketiga, holistik atau analitik. Yang keempat, ada umum atau genre, spesifik atau task spesifik. Dan yang terakhir, digunakan dalam waktu cukup lama. Nah, ciri khas ini menurut pendapat anonim pada tahun 2002. Nah, di sini masih membahas mengenai rubrik. Selanjutnya, menurut Mettler pada tahun 2001 menyatakan tipe-tipe penskoran instrumen untuk assessment itu terlihat pada gambar berikut ya. Nah, di sini menurut Mettler, instrumen penskoran assessment kinerja ini dibagi menjadi 2, yaitu daftar cek dan skala rentang. Skala rentang ini menggunakan pedoman rubrik. Rubrik yang digunakan dibagi menjadi 2, yaitu rubrik analitik dan rubrik
holistik. Pendapat lain menurut Zimaro pada tahun 2007 menyatakan ada dua kelompok tipe rubrik, yaitu yang pertama rubrik holistik atau rubrik analitik, yang kedua ada rubrik umum atau rubrik khusus tugas. Nah, yang pertama rubrik holistik atau rubrik analitik. Rubrik holistik memuat suatu skor tunggal berdasarkan kesan keseluruhan kinerja siswa dalam suatu tugas. Kelebihannya, penskorannya adalah tidak memiliki informasi detail, cukup susah untuk menentukan satu skor keseluruhan. Nah, rubrik analitik memuat umpan balik khusus sesuai dimensinya. Kelebihannya, umpan balik lebih detail, penskorannya lebih konsisten dan lebih bertingkat, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk penskorannya. Nah, di sini rubrik umum atau rubrik khusus tugas, kelebihannya rubrik umum adalah dapat digunakan untuk berbagai tugas yang berbeda. Sedangkan kekurangannya adalah umpan balik mungkin tidak selalu khusus. Selanjutnya ada rubrik untuk tugas tertentu. Adalah rubrik khusus terhadap suatu tugas. Kelebihan rubrik ini adalah penilaian kinerja terhadap tugas lebih reliable, sedangkan kelemahannya adalah susah untuk membuat rubrik seperti ini. Pendapat lain lagi, menurut University of Texas menyatakan 4 persyaratan teknis dari rubrik. Yang pertama, continue dalam arti perubahan kualitas dari satu nilai skor ke nilai skor di dekatnya adalah sama. Kedua, paralel. Setiap deskriptor harus dikonstruksikan sejajar dengan deskriptor lain. Yang ketiga, koheren. Rubrik harus fokus pada kriteria yang sama. Dan yang terakhir, diberi bobot yang tepat. Banyak rubrik harus tempat pembobotnya, jangan asal memberi bobot. Harus tepat, maksudnya ya. Nah, di sini ada tabel rubrik holistik. Di sini dapat dilihat sendiri ya, tabel holistik. Skornya mulai dari 0, 1, 2, 3. 0 itu untuk tidak memuaskan, 1 itu untuk kategori kurang memuaskan, yang kedua itu untuk memuaskan kategorinya, yang ketiga sangat memuaskan. Adapun kriteria umumnya dapat dilihat sendiri ya pada tabel rubrik holistik ini. Nah, selanjutnya di sini ada rubrik analitik. Rubrik analitik ada 4 aspek, yaitu yang pertama pemahaman masalah, yang kedua perencanaan strategi, yang ketiga implementasi strategi, yang keempat jawaban yang didapat. Nah, adapun kriteria dan skornya, ini untuk skornya sama seperti rubrik holistik tadi, mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, adapun kriterianya dapat dilihat pada tabel rubrik analitik ini. Selanjutnya, karakteristik assessment otentik. Menurut Santoso, pada tahun 2004, assessment merupakan bagian dari proses pembelajaran. Assessment mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata dengan menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman kerja. Assessment harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Pendapat lain menurut Nur Hadi pada tahun 2004, karakteristik assessment otentik itu yang pertama melibatkan pengalaman nyata, yang kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, yang ketiga mencakup asesmen pribadi atau self-assessment dan refleksi, yang keempat yang diukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta, yang kelima berkesinambungan, yang keenam terintegrasi, yang ketujuh dapat digunakan sebagai umpan balik, dan yang kedelapan kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Adapun tujuan asesmen otentik yaitu
Menurut Santoso pada tahun 2004, tujuan asesmen otentik di sini ada 7 tujuan. Yang pertama, menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, selanjutnya ada prinsip asesmen otentik. Menurut Santoso pada tahun 2004, ada 4 prinsip asesmen otentik. Yang pertama, keep tracking, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, finding out, yaitu asesmen harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, summing up, yaitu asesmen harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun asesmen otentik. Di sini ada 5 langkah untuk menyusun asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi kompetensi. Dalam identifikasi kompetensi, hasil pembelajaran diperoleh dari tujuan pembelajaran seperti tujuan, kompetensi dasar, itu merupakan kemampuan yang diharapkan dikuasai. Yang kedua, memilih suatu tugas otentik. Dalam hal ini, peserta didik belajar dan mendemonstrasikan tujuan pembelajaran dalam berbagai cara. Misalnya, dengan cara membaca, berbicara, berdiskusi, bermain peran, menulis, pembuatan keputusan, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, merumuskan kriteria tugas otentik. Kriteria tugas merupakan indikator-indikator kinerja yang baik dari sebuah tugas. Apabila terdapat sejumlah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator-indikator tersebut memerlukan urutan atau tidak. Yang keempat, mengembangkan rubrik. Rubrik yang dikembangkan dapat berupa rubrik holistik atau rubrik analitik, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dipilih salah satu dari kedua rubrik itu, tidak perlu dibuat keduanya. Yang terakhir, yang kelima, merancang asesmen. Asesmen otentik semestinya mencakup tes tertulis yang sudah biasa disusun dan digunakan oleh guru sejak dulu untuk keperluan pembandingan dan pelaksanaan asesmen secara menyeluruh, maka kadang-kala disebutkan keduanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini masih dalam pembahasan langkah-langkah menyusun asesmen otentik. Pada langkah ketiga yaitu merumuskan kriteria tugas otentik. Nah, kriteria tugas merupakan indikator-indikator kinerja yang baik dari sebuah tugas. Apabila terdapat sejumlah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator-indikator tersebut memerlukan urutan atau tidak. Di sini contoh indikator-indikator yang harus sesuai urutan dalam menggambar grafik suatu persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan koordinat titik puncak parabola. Yang keempat, menggambar sumbu-sumbu koordinat kartesius. Yang kelima, memberi tanda atau noktah koordinat-koordinat titik yang diperoleh pada nomor 1, 2, dan 3 pada gambar. Dan yang terakhir, menggambar grafik. Nah, kemudian di slide ini masih dalam pembahasan merumuskan kriteria tugas otentik. Pada slide sebelumnya itu dijelaskan bahwa contoh indikator-indikator yang harus sesuai urutan. Nah, di sini contoh indikator-indikator yang tidak harus sesuai dengan urutan. Yang pertama, ketepatan perhitungan. Yang kedua, ketepatan pembuatan skala.
Yang ketiga, penulisan label-label pada sumbu koordinat. Yang keempat, kerapihan menggambar. Yang kelima, kejelasan keterangan. Nah, di sini masih dalam pembahasan langkah-langkah menyusun asesmen otentik dan membahas merumuskan kriteria tugas otentik. Di sini ada 6 penulisan kriteria yang baik, harus memperhatikan ke-6 hal berikut ya. Yang pertama, dinyatakan dengan singkat namun jelas. Yang kedua, pernyataan yang terkait dengan tingkah laku harus dapat diukur atau diamati. Yang ketiga, ditulis dalam kalimat yang mudah dipahami, terutama oleh siswa. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan. Yang keempat, batasi banyaknya kriteria hanya untuk unsur-unsur esensial, sebaiknya kurang dari 10 unsur. Dan yang kelima, tidak perlu mengukur detail tiap tugas. Dan yang keenam, kriteria yang lebih sedikit untuk tugas yang lebih kecil atau sederhana. Nah, masih dalam pembahasan langkah-langkah menyusun asesmen otentik, di sini pada langkah kelima merancang asesmen. Perancangan asesmen atau tertulis dan otentik dilaksanakan secara terpadu pada awal tahun pembelajaran. Mohon maaf, tahun pelajaran sebagai lampiran dari di sini ada kita menulis perancangan asesmennya, langkah-langkahnya dari kita penulisan prota, program tahunan, pada awal semester. Nah, kita juga akan merancang program semester. Di sini pada awal semester. Kalau ini pada awal tahunan ya, program tahunan. Nah, yang di sini masih lanjutan dari langkah-langkah menyusun asesmen otentik. Dari merancang asesmen. Dalam merancang asesmen di sini dimaksudkan merupakan identifikasi terhadap asesmen dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini sebagai contoh dalam identifikasi asesmen. Yang pertama di sini judulnya itu identifikasi asesmen pembelajaran jenjang sekolah atau kelas. Jenjang sekolahnya apa? SMP, misalnya saya di sini ambil contoh SMP, kelasnya saya ambil contohnya kelas 8. Kemudian di sini kita tulis kompetensi intinya, yaitu kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, dan kompetensi inti 3. Nah, kemudian kita membuat tabel dengan 3 kolom, yaitu yang pertama kompetensi dasar, kedua indikator asesmennya, yang ketiga asesmennya. Nah, asesmen di sini dibagi menjadi 2. Tadi jenis asesmennya apakah asesmen tertulis atau otentik. Nah, di sini saya mengambil contoh kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur, keliling, dan luas dari lingkaran. Adapun indikator asesmennya yaitu di sini saya ambil contoh 5. Yang pertama menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Di sini jenis asesmennya yaitu otentik berupa tes tulisan yang pertama. Kemudian yang kedua menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng dalam aplikasi kehidupan. Nah, di sini jenis asesmennya yaitu asesmen otentik dengan berupa proyek. Nah, kemudian menemukan nilai P. Di sini jenis asesmennya tetap asesmen otentik berupa produk. Yang keempat, berikutnya menentukan rumus keliling dan luas lingkaran. Di sini jenis asesmennya otentik berupa unjuk kerja. Dan yang terakhir, menghitung keliling dan luas lingkaran. Di sini jenis asesmennya asesmen tertulis berupa tes uraian. Nah, selanjutnya implementasi dan jenis asesmen otentik. Menurut Steinmark, pada tahun 1991, kinerja siswa yang digunakan untuk menilai apa yang sebenarnya telah diketahui dan dapat dikerjakan oleh siswa
Dengan demikian, guru dapat mendeteksi seluruh kemampuan yang sudah dikuasai siswa dan yang belum dikuasai. Adapun kelebihan penggunaan asesmen kinerja dalam pembelajaran menurut Collison pada tahun 1992 ada 4 kelebihan penggunaan asesmen kinerja, yaitu yang pertama, asesmen dapat menyatu dengan program pembelajaran, yang kedua, guru memperoleh informasi lebih lengkap dan lebih baik tentang pemahaman maupun kemajuan siswa, bahkan kesalahan konsep. Yang ketiga, dapat menilai kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat, guru dapat mengintegrasikan beberapa materi pembelajaran dalam suatu tugas matematika. Mohon maaf, dalam kelebihan penggunaan asesmen kinerja pada poin kedua, di sini ada salah pengetikan, yaitu lebih dan maupun di sini ya. Mohon maaf. Dan selanjutnya, masih dalam kelebihan penggunaan asesmen kinerja dalam pembelajaran, di sini bagi orang tua siswa, kelebihan penggunaan asesmen kinerja itu ada 5. Yang pertama, dapat melihat contoh nyata kinerja peserta didik. Yang kedua, tersedia evaluasi yang komprehensif. Yang ketiga, evaluasi matematika menjadi lebih jelas. Yang keempat, ada bukti bahwa siswa belajar berpikir dan menggunakan matematika dalam situasi baru. Yang kelima, terlihat ada hubungan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Masih dalam kelebihan penggunaan asesmen kinerja dalam pembelajaran, menurut Mitko pada tahun 1996, merangkum beberapa kelebihan asesmen kinerja dari beberapa ahli seperti Hambleton dan Murphy pada tahun 1992, Lin dan Groenewald pada tahun 1995, Oosterhoff pada tahun 1994, Rudner dan Boston pada tahun 1994, lalu ada Shepard pada tahun 1991, kemudian ada Stiggins pada tahun 1994 dan Wiggins pada tahun 1990. Nah, adapun kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, tugas kinerja mengklarifikasi makna dari target pembelajaran yang kompleks. Yang kedua, tugas mengakses kecakapan untuk mengerjakan. Tugas kinerja konsisten dengan teori pembelajaran modern. Yang ketiga, tugas kinerja mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan. Yang keempat, asesmen kinerja melekat lebih dekat dengan aktivitas mengajar. Dan yang terakhir, tugas kinerja meluaskan pendekatan asesmen siswa. Tugas kinerja ini menganjurkan guru mengakses proses yang digunakan siswa sebaik produk yang dihasilkan. Selanjutnya, asesmen kinerja adalah pemberitahuan kriteria penskoran untuk tugas kinerja kepada siswa yang mengerjakan tugas. Menurut Zainul, pada tahun 2004, dalam asesmen kinerja, guru bersama peserta didik merumuskan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya sehari-hari. Demikian juga peserta didik bersama guru menentukan kriteria penskoran tugas tersebut. Dengan demikian, peserta didik secara langsung terlibat mulai dari perencanaan kegiatan proses pembelajaran sampai dengan penentuan nilai akhir yang diperolehnya. Dalam hal ini, tidak ada suatu teknik, metode, atau cara yang dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Demikian juga asesmen kinerja yang memiliki kekurangan. Menurut Mitko pada tahun 1996, merangkum beberapa kekurangan dari kinerja dari beberapa ahli seperti Hambleton dan Murphy pada tahun 1992, kemudian Lin dan Groenewald pada tahun 1995, Oosterhoff pada tahun 1994, dan Rudner dan Boston pada tahun 1994.
Di sini ada 6 kekurangan asesmen kinerja menurut Nitko yang merangkum dari beberapa ahli. Yang pertama, tugas kinerja yang berkualitas tinggi susah dibuat. Kemudian yang kedua, rubrik penskoran kualitas tinggi susah dibuat. Yang ketiga, melengkapi tugas kinerja, siswa membutuhkan waktu yang banyak. Yang keempat, penskoran tugas kinerja membutuhkan banyak waktu. Yang kelima, skor dari tugas kinerja mungkin memiliki skor reliabilitas yang lebih rendah. Yang keenam, kinerja siswa pada suatu tugas hanya sedikit memberikan informasi kinerjanya untuk tugas yang lain. Masih selanjutnya ya, masih lanjutan dari slide yang sebelumnya. Masih kekurangan dari asesmen kinerja menurut Nitko dirangkum beberapa ahli itu ada tugas kinerja tidak dapat mengakses semua target budget dengan baik. Kemudian perlengkapan tugas kinerja mungkin mengecilkan hati siswa. Ketiga, asesmen kinerja mungkin tidak mempresentasikan pembelajaran suatu kelompok budaya. Dan yang terakhir, asesmen kinerja dapat disalahgunakan. Nah, ini masih dalam pembahasan implementasi dan jenis asesmen otentik. Sebagian besar tugas yang diberikan dalam pembelajaran matematika adalah soal atau masalah matematika. Perbedaan cara menyelesaikan soal yang dilakukan oleh siswa dan cara penilaian yang dilakukan oleh guru akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan menerapkan asesmen kinerja akan mengurangi bahkan dapat menghilangkan kesenjangan tersebut karena tugas dan rubrik yang akan digunakan dibahas, dianalisis dan disepakati bersama antara siswa dengan guru. Oke, selanjutnya masih dalam membahas implementasi dan jenis asesmen otentik. Dalam pelaksanaan asesmen otentik, menurut Santoso pada tahun 2004 dapat menggunakan berbagai alat pengambil data dan instrumen. Nah, Santoso mengemukakan ada 16 alat pengambil data dan instrumen, yaitu yang pertama tes standar prestasi, yang kedua tes buatan guru, yang ketiga catatan kegiatan, yang keempat catatan anekdot, yang kelima skala sikap, yang keenam catatan tindakan, yang ketujuh konsep pekerjaan, yang kedelapan tugas individu, yang kesembilan tugas kelompok atau kelas, yang kesepuluh diskusi, yang ke-11 wawancara, yang ke-12 catatan pengamatan, yang ke-13 peta perilaku, yang ke-14 portofolio, yang ke-15 kuesioner, dan yang terakhir pengukuran sosiometri. Kemudian, Santoso pada tahun 2004 dapat menggunakan berbagai alat pengambilan data dan instrumen. Nah, instrumen di sini untuk mengumpulkan seperti yang tersebut di atas dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara terpisah maupun digunakan secara bersama. Nah, yang tadi ke-16 alat pengambilan data dan instrumen tersebut dapat digunakan secara terpisah maupun bersama dengan beberapa instrumen. Untuk memperoleh yang menyeluruh dan terfokus serta mengaruh pada tercapainya suatu kompetensi, penilaian otentik dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Ada asesmen tertulis, dapat berupa pekerjaan rumah, kuis, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester, atau akhir jenjang pendidikan. Yang kedua, asesmen unjuk kerja atau performa dapat berupa presentasi atau penampilan siswa, demonstrasi, diskusi kelompok. Nah, yang ketiga, asesmen proyek dapat berupa kegiatan lapangan dan laporannya, karya tulis, investigasi, karya wisata. Berikutnya ada asesmen produk. Dapat berupa karya siswa, rancangan bangun,
model, maker, dan alat peraga. Yang terakhir, portofolio. Ini kumpulan karya siswa selama 1 semester atau 1 tahun. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk bab berikutnya, bab 4, yaitu asesmen unjuk kinerja. Dalam asesmen unjuk kinerja, di sini akan membahas ada 4 subbab, yaitu konsep asesmen unjuk kinerja. Yang kedua, karakteristik asesmen unjuk kinerja. Yang ketiga, manfaat asesmen kinerja. Yang keempat, contoh asesmen unjuk kinerja. Nah, yang pertama di sini konsep asesmen unjuk kinerja. Asesmen unjuk kinerja merupakan suatu bentuk asesmen otentik yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Di sini 2 versi pendapat para ahli asesmen. Versi pertama menyamakan asesmen kinerja atau unjuk kinerja atau performance assessment dengan asesmen otentik. Versi kedua menyatakan bahwa asesmen kinerja merupakan salah satu jenis asesmen otentik. Nah, di sini karakteristik asesmen unjuk kinerja itu ada 2. Yang pertama karakteristik dasar, yang kedua karakteristik mengevaluasi. Nah, di sini karakteristik dasar, menurut Martel pada tahun 1992, performance assessment mempunyai 2 karakter dasar, yaitu yang pertama, peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam kreasikan suatu prosedur atau terlibat dalam suatu aktivitas atau perbuatan. Yang kedua, ketepatan prosedur lebih penting daripada hasilnya. Selanjutnya di sini ada karakteristik mengevaluasi. Menurut Popham pada tahun 1995 menyatakan 7 kriteria dalam mengkarakteristik evaluasi. Yang pertama, generalability. Artinya, apakah peserta tes dalam melakukan tugas yang diberikan sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain? Semakin dapat digeneralisasikan tugas-tugas yang diberikan dalam rangka asesmen kinerja tersebut, maka semakin baik tugas tersebut. Kedua, authenticity. Artinya, tugas yang diberikan tersebut sudah dengan apa yang sering dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, multiple voci. Artinya, tugas yang diberikan kepada peserta didik tes sudah mengukur lebih dari 1 kemampuan-kemampuan yang diinginkannya. Yang keempat, teachability. Artinya, tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar dari guru di kelas. Jadi, tugas yang diberikan adalah tugas yang relevan dengan yang dapat diajarkan guru di dalam kelas. Yang kelima, famous. Artinya, apakah tugas-tugas yang diberikan sudah adil untuk peserta tes? Yang keenam, feasibility. Artinya, apakah tugas-tugas yang diberikan dalam asesmen kinerja memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan, waktu, dan peralatannya. Dan yang terakhir, scorability. Artinya, apakah tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliable? Karena memang salah satu yang sensitif dalam asesmen kinerja adalah penskorannya. Manfaat asesmen kinerja. Di sini menurut Oot pada tahun 1995, manfaat dari asesmen kinerja yaitu yang pertama ada asesmen kinerja menekankan siswa untuk berlomba dengan dirinya sendiri daripada dengan siswa lain. Kemudian yang kedua dapat menambah
pemahaman siswa tentang apa yang diketahui dan dilakukan. Yang ketiga, dapat menghilangkan ketakutan terhadap matematika karena tidak ada jawaban benar atau salah. Yang keempat, dapat menuntun pembelajaran matematika. Yang kelima, membuat pembelajaran lebih relevan ke kehidupan siswa dan dunia nyata. Nah, menurut pendapat lain, menurut Steinmark pada tahun 2000, manfaat asesmen kinerja ini sama dengan OOT, ada 5. Tapi Steinmark mengemukakan manfaat asesmen kinerja itu pertama, memberikan kesempatan siswa untuk memperlihatkan kemampuan siswa baik kecepatan maupun ketepatan. Yang kedua, melakukan pengorganisasian dan pemikiran siswa sendiri. Yang ketiga, memahami bahwa matematika bukanlah serangkaian peraturan untuk diingat dan diikuti, tetapi lebih kepada proses yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Yang kelima, memahami kekuatan dan kegunaan matematika. Nah, di sini alasan mengapa asesmen kinerja perlu dilakukan. Menurut Stiggins pada tahun 1994 mengemukakan bahwa ada beberapa alasan mengapa asesmen kinerja perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang yang lebih banyak kepada guru untuk mengenali siswa secara lebih utuh, sebab pada kenyataannya tidak semua siswa yang kurang berhasil dalam tes objektif atau esai secara otomatis bisa dikatakan tidak terampil atau tidak kreatif. Dengan demikian, asesmen kinerja siswa melengkapi cara asesmen lainnya. Yang berikutnya, yang kedua, dapat melihat kemampuan siswa selama proses pembelajaran tanpa harus menunggu sampai proses pembelajaran berakhir. Asesmen kinerja membantu guru memudahkan mengamati dan menilai siswa dalam belajar sesuatu. Dengan demikian, akan diperoleh informasi mengenai bagaimana siswa berintegrasi dengan lingkungan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya kemampuan siswa yang sulit diketahui atau dideteksi hanya dengan melihat hasil akhir pekerjaan mereka, atau hanya melalui tes tertulis, yaitu segi keterampilan dan kreativitas. Adapun target yang dicapai melalui asesmen kinerja menurut Hidayat dan Mariani pada tahun 1985, terdapat beberapa target yang akan dicapai melalui asesmen kinerja, yaitu ada 5. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, reasoning yang berarti penalaran atau aplikasi pengetahuan dalam konteks pemecahan masalah. Yang ketiga, skill, yaitu kecakapan siswa dalam bertanya, keterampilan-keterampilan berkomunikasi, karya, visual, dan lain sebagainya. Yang keempat, produk, yaitu kemampuan berbagai macam kreasi karya siswa. Dan yang kelima, affect, yaitu menggambarkan tentang tingkah laku, minat, nilai, motivasi, dan konsep diri. Oke, selanjutnya di sini contoh asesmen unjuk kinerja pada pembelajaran matematika. Di sini kita tuliskan dulu identitasnya, yaitu mata pelajarannya, kelas atau semesternya, kemudian kompetensi dasar, lalu indikator. Nah, di sini mata pelajarannya matematika. Dalam contoh ini, kelasnya 8 pada semester 2, kompetensinya 4.5 melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. Indikatornya melukis lingkaran luar segitiga. Kemudian setelah kita menuliskan identitas yang seperti ini, kita tulis soal atau tugas yang harus dikerjakan siswa baik individu maupun kelompok. Nah, di sini soal atau tugasnya yaitu ada 3. Yang pertama, ini secara individu ya, gambarlah segitiga ABC dengan panjang sisi AB 6 cm, BC 6 cm, dan AC 5 cm. Lalu, buatlah garis sumbu untuk sisi AB dan sisi BC. Kemudian, kedua garis sumbu tersebut berpotongan di titik O. Selanjutnya, buatlah lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari R sama dengan OA.
sama dengan OB sama dengan OC. Nah, berikutnya di sini ada kita buat 4 tabel, yaitu mohon maaf 2 tabel yang ini merupakan keterangannya saja, keterangan peskorannya. 2 tabel ini merupakan yang pertama pedoman peskoran rubrik, yang kedua contoh penggunaan rubriknya. Nah, di sini pedoman peskoran rubriknya yaitu ada 3 tahapan ya. Yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap persiapan deskripsinya itu penyiapan bahan atau alat, langkah-langkah kerja, waktu yang digunakan. Di sini skornya mulai dari rentang 0 sampai 2. Kemudian dalam pelaksanaan, kemampuan-kemampuan khusus yang diperoleh untuk menyelesaikan soal seperti ketepatan menggunakan alat atau bahan dan kecermatan dalam bekerja. Di sini rentang skornya antara 0 sampai 4. Kemudian pelaporan. Deskripsinya ketepatan dan kelengkapan aspek yang akan dinilai seperti ketepatan bentuk sajian hasil. Di sini rentang skornya mulai dari 0 sampai 4. Nah, total skornya di sini rentangnya dari 0 sampai 10. Nah, kemudian ada contoh penggunaan rubriknya. Di sini kita buat tabel dengan 4 kolom, yaitu nomor, nama, kemudian tahapannya. Nah, tadi tahapannya itu ada 3 kan? Persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian skornya, rentang skornya. Yang tadi kita skor ini berpacu, mohon maaf, sesuai dengan pedoman peskoran yang tadi. Yang ini ya. Nah, kemudian kita di sini ada keterangan peskoran. Keterangan peskorannya yang pertama kegiatan persiapan mendapat skor 2 apabila alat lengkap dan pemanfaatan waktu dilakukan dengan baik. Skor 1 melakukan salah satu, skor 0 jika tidak melakukan sama sekali. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan mendapat skor 4 apabila tanpa kesalahan melakukan langkah-langkah dan sangat aktif. Yang ketiga, skor 3 maksudnya. Skor 3 ada sedikit kesalahan dan aktif. Skor 2 ada 2 kesalahan dan aktif berdiskusi. Skor 1 langkah yang dilakukan salah tetapi aktif berdiskusi. Skor 0 jika tidak melakukan langkah dan tidak diskusi. Kemudian ketiga, kegiatan pelaporan mendapat skor 4 jika tepat menjawab pertanyaan dan merangkum dengan lengkap. Skor 3 jika ada kesalahan dan ada yang tidak lengkap dalam merangkum. Skor 2 jika banyak kesalahan dan kekurangan lengkap merangkumnya. Skor 1 jika tidak tepat dan tidak lengkap. Skor 0 jika tidak menjawab dan tidak merangkum. Nah, kemudian untuk nilainya yaitu dengan cara skor akhir dibagi skor maksimal dikali 10. Nah, skor maksimalnya di sini yaitu 10. Nah, kemudian masih dalam contoh asesmen unjuk kinerja. Di sini pada pembelajaran matematika pada kelas 10. Selanjutnya masih dalam contoh asesmen unjuk kinerja pada pembelajaran matematika. Di sini pada kelas 11 program IPA semester 1 dengan kompetensi dasar 1.5 menentukan ruang sampel suatu percobaan. Indikatornya menentukan ruang sampel suatu percobaan. Jenis penilaiannya unjuk kinerja. Nah, di sini perbedaannya dengan yang tadi itu contoh pembelajaran yang tadi pada kelas 8 SMP tidak ada jenis penilaiannya. Di sini ada jenis penilaiannya. Kita perhatikan ya. Nah, di sini soal atau tugasnya kerjakan tugas ini secara berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok. Dengan perintah siapkan 2 buah dadu dan 3 buah mata uang. Lalu perintahnya lemparkan 2 buah mata uang secara bersama-sama sebanyak 25 kali. Kemudian tuliskan ruang sampelnya. Yang kedua, lemparkan 3 buah mata uang secara bersama-sama sebanyak 50 kali. Kemudian tuliskan ruang sampelnya.
Yang ketiga, lemparkan 2 buah dadu secara bersama-sama sebanyak 100 kali. Kemudian, tuliskan ruang sampelnya. Yang keempat, lemparkan sebuah dadu dan sebuah mata uang sebanyak 75 kali. Kemudian, tuliskan ruang sampelnya. Dan yang kelima, laporkan semua hasil kejadiannya. Nah, di sini ada 2 tabel juga, yaitu pedoman penskoran dan contoh penggunaan rubriknya. Dan yang ini, kolom yang ini merupakan keterangan penskorannya. Kita amati ya, pedoman penskorannya. Di sini sama seperti contoh yang sebelumnya, yaitu ada 3 tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Deskripsinya pada tahap persiapan alat, langkah-langkah kerja, dan waktu yang digunakan, dengan skor rentangnya dari 0 sampai 2. Tahap pelaksanaan, deskripsinya kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, seperti penggunaan alat atau bahan, kecermatan dalam bekerja. Skornya rentangnya dari 0 sampai 4. Kemudian tahap pelaporan, ketepatan dan kelengkapan aspek yang akan dinilai seperti bentuk hasil laporan dan ketepatan menjawab pertanyaan. Nah, di sini rentang skornya dari 0 sampai 4. Nah, total skornya rentangnya dari 0 sampai 10. Nah, contoh penggunaan rubriknya di sini misalkan ada namanya A dan B dalam tahapnya tadi ada 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Di sini, karena jenis penilaiannya, kita lihat slide sebelumnya, jenis penilaiannya unjuk kinerja, maka di tahap persiapan, di sini ada bahan dan waktu, kemudian tahap pelaksanaan, di sini ada penggunaan alat peraga, dan kecermatan pemilihan, kemudian pada tahap pelaporan, di sini ketepatan hasil laporan, dan ketepatan menjawab. Nah, di sini untuk A, tahap persiapan dengan bahan dan waktu, di sini memiliki skor 2, penggunaan alat peraga di sini memiliki skor 1, kecermatan pemilihan 1, ketepatan hasil laporan 2, ketepatan menjawab 1, dan skor totalnya untuk yang siswa A itu 7. Nah, siswa B itu dapat dilihat pada tabel berikut ya. Adapun keterangan penskorannya di sini, catatan pada penskoran di atas sebagai contoh, penskoran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan persiapan. Skor 2 apabila siap alat, langkah kerja, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Skor 1 apabila melakukan salah satu, dan skor 0 apabila tidak melakukan keduanya. Kedua, kegiatan pelaksanaan mendapat skor 4 apabila penggunaan alat dan kecermatan bekerja baik. Skor 3 apabila melakukan salah satu dengan baik. Skor 2, keduanya dilakukan kurang baik. Dan skor 1, tidak melakukan sesuai rubrik yang telah ditentukan. Ketiga, kegiatan pelaporan mendapat skor 4 apabila tanpa ada kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan, skor 2 ada banyak kesalahan, dan skor 1 tidak melakukan sesuai rubrik yang telah ditentukan. Nah, jumlah skor dapat diubah dalam skala 0 sampai dengan 10. Contoh, nilai A di sini skornya itu mohon maaf, bukan 8 ya, di sini 7. Nilai A itu 7. 7 bagi 10. Nah, 10 ini skor maksimalnya. Dikali 100 sama dengan, mohon maaf, bukan 80, tapi 70. Karena di sini nilai A itu totalnya 7. Nah, sebelum masuk ke bab 5, kalian dapat melihat pada makalah untuk contoh-contoh lain dari contoh asesmen unjuk kinerja. Nah, kemudian bab 5 dan bab 6 akan disampaikan oleh rekan saya, Aditya Hendra Prasetyawan. Terima kasih atas penjelasan bab 3 dan bab 4
oleh Saudara Tifta, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 5 dan bab 6. Pada bab 5 ini akan dibahas tentang asesmen proyek, di mana pada pembahasan bab 5 ini meliputi dua bagian. Bagian yang pertama adalah konsep asesmen proyek, dan bagian yang kedua adalah contoh asesmen proyek. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu konsep asesmen proyek. Menurut Depdiknas pada tahun 2010, proyek merupakan rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan saat penyelesaian yang tegas. Pengertian proyek mencakup 3 hal utama, yakni rencana pekerjaan, sasaran, dan jangka waktu penyelesaian. Asesmen proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian. Menurut Buck Institute for Education pada tahun 2002, pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu metode pembelajaran sistematik yang melibatkan pembelajar dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui penyusunan inquiry yang kompleks, pertanyaan otentik, serta desain kerja dan produk. Asesmen proyek dapat dilakukan pada 2 waktu. Waktu yang pertama adalah proses pengerjaan proyek, dan waktu yang kedua adalah laporan atau produk proyek. Asesmen proyek yang menekankan pada proses meliputi kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan penelitian. Kemudian, kemampuan bekerja dalam kelompok dan kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri. Sedangkan, asesmen proyek yang menekankan pada produk meliputi kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, kemampuan analisis dan interpretasi data. Dan yang ketiga, kemampuan melaporkan atau menyampaikan hasil. Di kelas, guru mungkin menekankan asesmen proyek pada prosesnya dan menggunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Kegiatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa untuk bekerja mandiri atau bekerja dalam kelompok. Guru juga dapat menggunakan hasil suatu proyek untuk menilai kemampuan siswa dalam mengomunikasikan temuan-temuan dengan bentuk yang tepat melalui laporan. Apabila proyek digunakan pada penilaian sumatif, fokusnya biasanya terletak pada hasil akhirnya. Untuk penilaian formatif atau diagnostik, penekanan pada prosesnya. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu contoh asesmen proyek. Di sini terdapat contoh di mana kita tuliskan terlebih dahulu identitasnya berupa mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi dasar, dan juga indikator. Di sini mata pelajarannya adalah matematika, kelas 6 semester 1, kompetensi dasarnya adalah mengumpulkan dan membaca data. Kemudian indikatornya yang pertama, mengumpulkan data dengan menuliskan langsung pada lembar isian. Dan yang kedua, membaca data hasil pengumpulan data. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut. Perintahnya, kerjakan tugas ini secara kelompok. Selidiki dan kumpulkan data tentang keadaan berikut ini sesuai pembagian kelompok.
Untuk kelompok yang pertama, berat dan tinggi badan dalam kilogram dan sentimeter siswa kelas 6. Kelompok yang kedua, banyak dan jenis kelamin saudara kandung dari siswa di kelas 6. Kelompok yang ketiga, jenis olahraga yang menjadi kegemaran siswa di kelas 6. Dan kelompok yang keempat bisa dicari penugasannya atau data yang ingin kita buat sebagai penugasan. Perintahnya adalah buatlah laporan secara tertulis tentang kegiatan yang dilakukan sejak persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan atau hasil yang diperoleh. Berikut pedoman penskoran atau rubrik dan contoh penggunaan rubrik. Untuk pedoman penskoran terdiri dari 3 tahap, yakni tahap persiapan atau perancangan, kemudian tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Adapun deskripsi dari tahap persiapan atau perancangan adalah sebagai berikut. Memuat topik, tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah kerja, waktu, perkiraan data yang akan diperoleh, atau format pengamatan atau pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan. Skornya dimulai dari 0 sampai 2. Kemudian untuk deskripsi tahap pelaksanaan adalah ketepatan menggunakan alat atau bahan, data tercatat dengan rapi, jelas dan lengkap. Dalam hal ini proses pencatatan datanya. Dan yang terakhir, pengelompokan data dan analisis data. Untuk skornya dimulai dari 0 sampai dengan 4. Kemudian untuk deskripsi pada tahap pelaporan meliputi ketepatan isi laporan seperti merumuskan topik, merumuskan tujuan, menuliskan alat dan bahan, menguraikan langkah-langkah kegiatan. Juga ketepatan bentuk sajian laporan seperti sistematika penulisan, penggunaan bahasa yang komunikatif, penyajian data lengkap, memuat kesimpulan, dan saran. Sehingga total skor yang akan diperoleh nantinya berkisar antara 0 sampai 10. Berikut adalah contoh penggunaan rubrik. Untuk kelompok pertama, pada tahap persiapan mendapatkan skor 2, tahap pelaksanaan mendapat skor 3, dan tahap pelaporan mendapat skor 2, sehingga total skor yang diperoleh adalah 7. Sedangkan kelompok 2, pada tahap persiapan mendapat skor 2, tahap pelaksanaan mendapat skor 3, dan tahap pelaporan mendapat skor 3, sehingga total skornya 8. Penskoran untuk setiap kegiatannya adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan persiapan atau perancangan mendapat skor 0 apabila tidak melakukan. Jadi kalau kelompok tersebut tidak melakukan, maka skornya 0. Mendapat skor 1 jika melakukan sebagian, dan dapat skor 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau dilakukan semua. Kemudian pada kegiatan pelaksanaan, kelompok akan mendapatkan skor 4 apabila tanpa kesalahan atau lengkap. Kemudian mendapat skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap. Skor 2 ada banyak kesalahan atau tidak lengkap. Dan skor 1 tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Kegiatan 3, yaitu kegiatan pelaporan, akan mendapatkan skor 4 apabila kelompok tersebut tidak melaporkan tidak ada kesalahan atau lengkap laporannya. Kemudian skor 4 apabila pelaporan ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap. Skor 2 apabila terdapat banyak kesalahan atau tidak lengkap. Dan akan mendapat skor 1 apabila tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Jumlah skor yang didapat kita bisa transfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Contohnya untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 70. Diperoleh dari mana? Yaitu 7/10 dikali 100.
Contoh lain apabila kelompok 2 yaitu akan mendapat nilai 80. Dari mana? 8/10 kali 100. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini mata pelajarannya matematika kelas 10 semester 1. Kompetensi dasarnya melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Dan untuk indikatornya, menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jenis penilaiannya adalah proyek atau investigasi. Soal atau tugasnya berupa kerjakan tugas ini secara berkelompok dengan anggota 5 orang. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah carilah salah satu pohon yang tinggi di sekitar sekolahmu. Kemudian berdirilah agak menjauh dari pohon dan ukurlah jarak pohon ke tempat di mana kamu berdiri dengan menggunakan meteran. Langkah ketiga, taksirlah berapa tinggi pohon dengan menggunakan alat yang tersedia. Kemudian gambarlah sketsa grafik dari permasalahan tersebut. Tentukan teori pendukung yang dapat kamu gunakan. Buatlah langkah kerja penyelesaian. Dan yang terakhir, dengan teori tersebut dan langkah kerja pada poin E dan F, hitunglah tinggi pohon tersebut. Alat-alat yang digunakan meliputi meteran, tabel trigonometri atau kalkulator, busur, kemudian penggaris siku. Untuk pedoman penskorannya terdiri dari 3 tahap, yakni persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Untuk tahap persiapan, deskripsinya adalah memuat topik, tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah kerja, waktu, perkiraan data yang akan diperoleh, format pengamatan atau pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan. Skornya antara 0 sampai 2. Kemudian untuk tahap pelaksanaan, deskripsinya adalah ketepatan menggunakan alat atau bahan, data tercatat dengan rapi, jelas dan lengkap. Dalam hal ini, proses pencatatan datanya. Kemudian pengelompokan data dan analisis data. Skornya antara 0 sampai 4. Dan tahap pelaporan, penjelasannya adalah ketepatan isi laporan seperti merumuskan topik, merumuskan tujuan, menuliskan alat dan bahan, menguraikan langkah-langkah kegiatan, ketepatan bentuk sajian, laporan yang memuat sistematika penulisan, penggunaan bahasa yang komunikatif, penyajian data yang lengkap, serta membuat kesimpulan dan saran. Sehingga total skor yang diperoleh antara 0 sampai 10. Contoh penggunaan rubriknya adalah sebagai berikut. Kelompok 1 pada tahap persiapan memperoleh skor 2, pada tahap pelaksanaan memperoleh skor 3, dan pada tahap pelaporan memperoleh skor 2, sehingga total skor yang diperoleh adalah 7. Kelompok 2 pada tahap persiapan mendapat skor 2, pada tahap pelaksanaan mendapat skor 3, dan pada tahap pelaporan mendapat skor 3, sehingga total skor yang diperoleh 8. Penjelasan untuk penskoran setiap kegiatannya adalah sebagai berikut. Kegiatan persiapan mendapat skor 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau dilakukan semua. Jadi tujuan, topik, bahan atau alat dan sebagainya itu yang dideskripsi dilakukan semua atau ada. Dan apabila hanya melakukan sebagian mendapat skor 1 dan skor 0 apabila tidak dilakukan. Kemudian, pada kegiatan pelaksanaan atau tahap pelaksanaan mendapat skor 4 apabila pelaksanaannya lengkap, tidak ada kesalahan. Kemudian skor 3 ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, skor 2 ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, dan skor 1 tidak melakukan apa-apa. Pada tahap pelaporan akan mendapatkan skor 4 apabila tanpa kesalahan atau lengkap. Mendapat skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, skor 2 apabila ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, dan mendapat skor 1
apabila tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Jumlah skornya juga dapat diubah dalam skala 0 sampai dengan 100. Contohnya untuk nilai dari kelompok 1 yaitu 70 diperoleh dari 7/10 kali 100. Untuk kelompok 2 bisa kita tentukan juga nilainya yaitu 80. 8/10 kali 100. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke bab 6 yaitu asesmen produk. Pada bab yang ke-6 ini atau asesmen produk terdiri dari dua bagian, yaitu konsep asesmen produk dan contoh dari asesmen produk. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu konsep asesmen produk. Asesmen produk atau dalam bahasa Inggris product assessment merupakan salah satu jenis penilaian otentik di mana peserta didik membuat suatu produk sesuai kompetensi. Produk tersebut dapat terbuat dari kain, kertas, logam, kayu, plastik, keramik, dan hasil karya seni seperti lukisan, gambar, dan patung. Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, skill atau keterampilan peserta didik menggunakan alat serta prosedur. Kemudian yang kedua, mutu, baik secara teknis maupun estetis. Hasil asesmen produk dapat digunakan guru, yang pertama, untuk menilai penguasaan keterampilan siswa. Yang kedua, menilai tingkat kompetensi yang dikuasai siswa. Tahapan asesmen produk. Dalam menyelesaikan tugas asesmen produk, peserta didik diarahkan untuk menempuh 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, asesmen dilakukan terhadap persiapan yang meliputi kemampuan siswa merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Kemudian, tahap yang kedua yaitu tahap produksi. Pada tahap pembuatan atau produksi produk, meliputi asesmen terhadap kemampuan siswa dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan juga teknik. Kemudian tahap akhir atau tahap yang ketiga yaitu meliputi asesmen terhadap kemampuan siswa dalam membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Kita masuk ke contoh dari asesmen produk. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu identitasnya yaitu mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi dasar, dan juga indikator. Sini mata pelajarannya matematika, kelas 4 semester 1, kompetensi dasarnya menentukan jaring-jaring balok dan kubus. Indikatornya yang pertama membuat jaring-jaring balok dan indikator yang kedua membuat jaring-jaring kubus. Alat dan bahan yang disiapkan. Yang pertama adalah kertas berpeta. Yang kedua, kertas gambar ukuran A3 atau kertas manila ukuran 28 cm x 40 cm. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, pensil. Kemudian yang kelima, gunting. Dan yang keenam adalah lem atau perekat kertas. Tugasnya adalah sebagai berikut. Kerjakan tugas ini secara berkelompok. Langkah yang pertama, gambarlah jaring-jaring balok dan kubus pada kertas berpetak. Pada langkah selanjutnya, perhatikan gambar jaring-jaring kubus dan balok pada kertas berpetak. Buatlah sebanyak mungkin jaring-jaring kubus dan balok pada kertas berpetak. Kemudian, berilah alasan mengapa gambar yang kalian buat dalam kertas berpetak merupakan jaring-jaring kubus atau balok. Langkah selanjutnya, berapa banyak jaring-jaring kubus dan balok yang kalian peroleh? Dan yang terakhir, bentuklah jaring-jaring balok dan kubus yang dibuat pada kertas gambar ukuran A3 atau kertas manila ukuran 28 cm x 40 cm. Adapun pedoman penskorannya atau rubrik dan contoh penggunaan rubriknya adalah sebagai berikut. Tahap pedoman penskorannya meliputi 3 tahap, yakni tahap persiapan atau perancangan,
tahap pembuatan, dan tahap hasil. Untuk tahap persiapan atau perancangan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Sebagai contoh, kelengkapan dan penggunaan alat atau bahan. Skornya antara 0 sampai 2. Dan untuk tahap pembuatan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Sebagai contoh, cara pemanfaatan alat berupa penggaris, pensil, dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan di depan dalam membuat jaring-jaring kubus dan balok, kemudian kesesuaian gambar dan ukuran kertas, dan pengelolaan waktu yang digunakan. Skornya antara 0 sampai 5. Kemudian pada tahap hasil meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan dan kriteria yang telah ditentukan. Sebagai contoh, produk akhir, ketepatan, kebenaran, kerapian, dan kebenaran menjawab pertanyaan. Skornya antara 0 sampai 3. Sehingga total skor adalah 0 sampai 10. Contoh penggunaan rubriknya adalah sebagai berikut. Kelompok 1 pada tahap persiapan mendapat skor 2, tahap pembuatan mendapat skor 3, dan tahap hasil mendapat skor 3, sehingga total skornya adalah 8. Kelompok 2 pada tahap persiapan mendapat skor 2, pada tahap pembuatan mendapat skor 4, pada tahap hasil mendapat skor 3, sehingga total skornya 9. Kelompok 3 pada tahap persiapan mendapat skor 2, pada tahap pembuatan mendapat skor 4, dan pada tahap hasil mendapat skor 2, sehingga memperoleh nilai atau total skor 8. Contoh penskorannya untuk setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Kegiatan persiapan atau perancangan, setiap kelompok akan mendapatkan skor 0 apabila tidak melakukan. Akan mendapatkan skor 1 apabila melakukan sebagian, dan mendapat skor 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau semuanya dilakukan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, setiap kelompok akan mendapatkan skor 4 apabila kegiatan pelaksanaan atau pembuatan tersebut lengkap atau tanpa kesalahan, dan akan mendapat skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dan mendapat skor 2 apabila ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, dan skor 1 apabila tidak mengerjakan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Kemudian untuk tahap yang ketiga, tahap hasil atau pelaporan akan mendapatkan skor 4 apabila tahap tanpa kesalahan atau sesuai kriteria, dan mendapat skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, skor 2 ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, dan skor 1 apabila tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Apabila kita ingin merubah skor tersebut ke dalam nilai dengan skala 0 sampai dengan 100, contohnya adalah seperti berikut. Nilai kelompok 1 80 diperoleh dari 8/10 dikali 100. Kemudian apabila kelompok 2, maka nilainya adalah 90 diperoleh dari 9/10 dikali 100. Demikian seterusnya sampai dengan kelompok yang terakhir. Berikut disajikan contoh yang kedua. Mata pelajaran matematika kelas atau semester, yaitu kelas 10 semester 2. Kompetensi dasarnya menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Indikator. Yang pertama, membuat model bangun ruang kubus. Yang kedua, membuat model bangun ruang balok. Yang ketiga, membuat model bangun ruang 5 segi 4 peraturan. Jenis penilaiannya adalah penilaian produk. Alat dan bahan yang disiapkan. Yang pertama, kawat dengan ukuran diameter 0,2 mm. Kemudian penggaris. Ketiga, alat pemotong kawat. Yang keempat, solder. Dan yang kelima atau yang terakhir, toolkit berupa tang.
Soal atau tugasnya adalah sebagai berikut. Kerjakan tugas ini secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Langkah yang pertama, buatlah model penguruan kubus, balok, dan limas G4 peraturan yang terbuat dari kawat berdiameter 0,2 mm dengan ukuran rusuk kubus 20 cm. Sedangkan ukuran balok panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tingginya 10 cm. Untuk limas, alas berupa persegi atau segi 4 dengan panjang sisi 12 cm dan panjang sisi tegak 20 cm. Langkah yang kedua, perhatikan model penguruan yang Anda buat. Berapa panjang kawat yang Anda butuhkan untuk membuat kubus dan juga balok. Pedoman penskoran dan juga contoh penggunaan rubriknya adalah sebagai berikut. Tahap pada pedoman penskoran meliputi persiapan atau perancangan, kemudian pembuatan, dan juga hasil. Pada tahap persiapan atau perancangan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Sebagai contoh, kelengkapan dan penggunaan alat atau bahan. Skornya dari 0 sampai 2. Tahap pembuatan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Sebagai contoh, cara pemanfaatan alat, yaitu kawat, penggaris, dan lain-lain. Dalam membuat model bangun ruang kubus dan balok, kesesuaian ukuran yang diinginkan, dan pengelolaan waktu yang digunakan. Kemudian pada tahap hasil meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan dan kriteria yang telah ditentukan. Sebagai contoh, produk akhirnya berupa ketepatan, kebenaran, kerapian, dan kebenaran dalam menjawab pertanyaan yang telah diajukan tadi. Skornya antara 0 sampai 3. Jadi pada persiapan atau perancangan skornya 0 sampai 2, tahap pembuatan 0 sampai 5, dan tahap terakhir atau tahap akhir atau tahap hasil yaitu 0 sampai 3, sehingga total skornya 0 sampai 10. Contoh penggunaan rubriknya adalah sebagai berikut. Kelompok 1 memperoleh skor 2 pada tahap persiapan dan pada tahap pelaksanaan mendapat skor 3. Pada tahap laporan mendapat skor 3, sehingga total skornya adalah 8. Kelompok 2 pada tahap persiapan memperoleh skor 2, pada tahap pelaksanaan memperoleh skor 4, dan pada tahap pelaporan memperoleh skor 3, sehingga total skornya adalah 9. Kelompok 3 pada tahap persiapan memperoleh skor 2, pada tahap pelaksanaan memperoleh skor 4, dan pada tahap pelaporan memperoleh skor 2, sehingga total skornya adalah 8. Contoh penskoran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Kegiatan persiapan atau perancangan mendapat skor 0 apabila tidak melakukan. Kemudian skornya 1 apabila melakukan sebagian, dan skornya 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau dilakukan semua. Kegiatan pelaksanaan atau pembuatan mendapat skor 4 apabila tanpa kesalahan atau lengkap sesuai dengan kriteria, dan mendapat skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Mendapat skor 2 apabila ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, dan skor 1 apabila tidak mengerjakan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Kegiatan pelaporan atau hasil mendapat skor 4 apabila tanpa kesalahan atau sesuai kriteria. Mendapat skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, dan mendapat skor 2 apabila ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, dan skor 1 apabila tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Jumlah skor tersebut dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Contohnya, nilai untuk kelompok 1 adalah 8/10 kali 100, yaitu 80. Kelompok 2, 9/10 kali 100, sama dengan 90.
nilai kelompok 3, 8 per 10 kali 100 sama dengan 80. Demikian pembahasan dari kami kelompok 4. Kami mohon maaf apabila di dalam pembahasan dan penjelasan terdapat kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.